Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Kezia. Kembali lagi ke videoku. Kali ini aku akan membahas mengenai perusahaan dagang. Kita langsung masuk ke pengertiannya aja. Jadi, perusahaan dagang sendiri adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya jual beli, yang dimana tanpa mengubah bentuk atau substansi barang tersebut. Nah, tujuan utama perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya. Contoh ya kayak kita beli botol misalnya 20.000, kita jualnya 30.000. Nah, seperti itu perusahaan dagang. Kita langsung lanjut. Nah, sama halnya seperti di perusahaan jasa sebelumnya, perusahaan dagang juga memiliki jurnal. Nah, jurnalnya ini ada yang dinamakan jurnal periodik dan jurnal perpetual. Tapi untuk video kali ini kita akan pakai jurnal perpetual. Jurnal perpetual sendiri itu apa sih? Nah, jadi ini mirip sama sistem kayak jurnal umum biasanya. Jadi sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara real time. Bedanya di real time. Kalau periodik itu apa sih, Kak? Kalau periodik itu hanya yang di akun-akun aja tertentu gitu. Jadi nggak semuanya dicatat. Nanti kita bahas. Nah, setiap kali transaksi pembelian atau penjualan barang dagang itu dicatat gitu. Nah, bedanya membeli dan menjual barang itu dari akunnya sendiri jurnalnya tuh. Kalau yang membeli dengan tunai ya, itu masuk ke dalam debit di persediaan, kredit di kas. Kenapa begitu? Karena persediaannya bertambah, kasnya berkurang karena kita membeli. Gitu. Begitu juga yang kredit, maksudnya utang ya, sama, tapi versi di akun kreditnya dia utang dagang. Nah, kemudian untuk menjual tuh ada 4 akun, piutang dagang dalam di debit, penjualan di kredit ya, di debit ada HPP, di kredit ada persediaan barang dagang. Nah, HPP kita akan bahas nanti, oke? Oke, ini yang tadi aku udah singgung beberapa kali tentang jurnal periodik, di mana jurnal periodik ini hanya mencatat transaksi pembelian dan penjualan secara berkala. Jadi untuk kayak misalnya retur atau mungkin pelunasan itu nggak usah dimasukin di jurnal periodik sendiri. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu lebih suka pakai sistem perpetual karena yang pasti pertama lebih akurat, terus mengurangi selisih ya, terus memudahkan menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kalau kita masuk ke free on board, apa sih FOB singkatannya ya? FOB ini apa sih? Kayak kalau misalnya dalam dunia perusahaan dagang tuh sering banget kita dengar. FOB sendiri adalah istilah pengiriman, kayak ongkir lah ya, beban angkut ya, yang menentukan titik di mana resiko dan biaya atas barang dagang beralih dari penjual ke pembeli. Nah, FOB sendiri ada dua teman-teman, ada shipping point sama destination. Shipping point sendiri ini bahasa gampangnya adalah ongkirnya ditanggung oleh penjual. Sorry, ditanggung oleh pembeli ya, sorry. Ini ditanggung oleh pembeli. Nah, kalau untuk destination sendiri ya, untuk destination sendiri itu ditanggung oleh penjual. Nah, kalau yang aku garis besarin lagi, shipping point tanggung jawabnya oleh pembeli. Jadi ongkirnya yang bertanggung jawab adalah pembeli. Kalau destination tanggung jawabnya adalah penjual. Itu gampang. Kita lanjut. Nah, di dalam perusahaan dagang juga ada istilah yang namanya term of payment. Term of payment atau syarat pembayaran ya. Ini
biasanya mengacu pada pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli. Misal, penjual bilang ke pembeli, aku mau kasih gini deh, aku kasih diskon, tapi kamu harus bayar selama kurang lebih nggak boleh lebih dari 10 hari. Dan batas, karena aku nggak mau kasih kamu diskon, tapi batas waktu terakhir kamu pembayaran 30 hari. Ini kayak di contoh yang pertama, itu 2/10, N per 30. Gitu. Terus kita lanjut ya. Sorry. Kebanyakan. Nah, balik lagi kita bahas perbedaan, apa sih perbedaannya jurnal perusahaan dagang dan jasa. Nah, di jurnalnya sendiri ya, yang pasti akunnya beda, akun yang digunakan. Perusahaan dagang itu memiliki akun persediaan dan HPP, tapi kalau jasa tentu enggak, karena jasa enggak ada misalnya barang yang dijual belikan. Kemudian pendapatan, maksudnya pendapatan perusahaan dagang berasal dari penjualan barang. Nah, kalau sedangkan jasa yang tadi aku bilang ya, jasa itu layanan yang diberikan, jadi nggak bisa ditolak ukur gitu. Kalau barang kan bisa, oh satu barang harganya segini gitu. Kalau jasa bisa naik turun, gitu. Yang ketiga, biaya pokok penjualan atau HPP tadi ya. Perusahaan dagang menghitung dengan HPP, sedangkan perusahaan jasa tidak, seperti yang aku bilang tadi. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke laporan keuangan. Dalam perusahaan dagang itu ada namanya laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, ada laporan laba ditahan, kemudian ada laporan posisi keuangan. Nah, kita kulas satu-satu dulu dari laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi ini sendiri adalah sebenarnya rangkuman dari pendapatan dan beban. Jadi pendapatan sama beban aja yang dimasukin dalam laporan laba rugi ini. Nah, fungsinya itu untuk keefisiensi operasional, jadi membuat estimasi kayak masa depan tuh laba, misalnya bulan depan tuh labanya kita bisa berapa sih, bisa nggak sih lebih dari bulan ini, dan dasar perhitungan pajak. Kemudian kita masuk kulik ke laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan sendiri itu menunjukkan perubahan saldo laba. Nah, saldo laba yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dibagikan kepada dividen sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, melainkan ditahan dan digunakan kembali untuk pertumbuhan bisnis untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, fungsinya laba ditahan sendiri menunjukkan sumber cadangan modal, sumber cadangan, dana cadangan, modal, pengembangan usaha, dan kemampuan membayar utang. Jadi biasanya kita pernah dengar istilahnya modal kita muter ya. Nah, laba ditahan ini yang membuat uang dari modal itu bisa berputar gitu. Itu bahasa gampangnya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke ulik ke laporan posisi keuangan. Nah, ini bentukan laporan posisi keuangan ya kebetulan. Ada aktiva lancar atau aktiva tetap, kewajiban, ekuitas. Tapi biasanya aku sendiri bikin kayak 3 kolom. Ya ada aset, liabilitas atau kewajiban ya, kayak gini ya. Terus baru ekuitas. Jadi terus nanti sebenarnya sama ya kayak gini, modelnya kayak gini. Jadi tujuannya posisi keuangan sendiri itu yang pasti ya menggambarkan posisi keuangan dari aset, kewajiban atau liabilitas, terus ekuitas. Nah, pada satu tanggal spesifik berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, yang tadi aku udah bilang, fungsinya memberi gambaran kesehatan keuangan, menilai
likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan membayar kewajiban. Intinya laporan posisi keuangan ini menunjukkan apakah pasifa dan aktifanya ini balance, ya kan? Balance atau enggak. Kalau enggak balance, nah bahaya guys. Oke, sudah selesai. Mungkin kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Jadi sebelumnya di sini aku masih pakai ini ya. Apa? File sebelumnya di video sebelumnya. Kalau kalian ikutin aku pasti tahu ya pakai file Excel sebelumnya. Nah, kita tinggal delete dan ganti aja. Kebetulan aku udah bikin. Jadi kita tinggal kopas aja COA-nya ya, kebetulan COA-nya. Nah, kita tinggal ini kita clear dulu ya. Aku bikin di bawah sini kebetulan sebelumnya. Jadi kita tinggal delete dulu. Di sini kita tinggal kopas. Kita kopas dulu. Nah, kopas dulu COA-nya juga. Sorry. Terus ini. Nah, untuk rumus gabungannya, kalau kalian lupa ini adalah concatenate saat ini. Kemudian koma, aku mau kasih spasi, jadi aku kasih spasi. Ini kemudian enter. Ups. Selesai. Nah, oke. Tinggal tarik. Nah, jadi biar rapi kita kasih border, teman. Kasih border. Gitu. Oke. Karena tempatnya masih sama, otomatis rumusnya masih sama. Jadi akan masuk ke jurnal umum. Nah, ini jurnal umum sebelumnya kita delete dulu, bersihkan. Delete dulu, bersihkan. Buat yang ini kita warnanya putih dan dari otomatis rumusnya masih sama ya teman, masih ada data validation-nya ya. Jangan lupa data validation-nya. Kita langsung masuk ke soal. Nah, berikut soal pertama. Kita lihat dari pasnya bahwasanya bukti setoran modal dari pemilik ke PT Maju Jaya otomatis ini pada tanggal 1 2025 kan, otomatis di akun debitnya adalah pas karena PT Maju Jaya ini mendapat dana atau kas dari pemilik perusahaan. Kemudian untuk di kreditnya sendiri adalah modal. Untuk modal ya teman-teman, lihat bahwasanya sebesar 100 juta. Nah, kita kasih keterangannya berarti pemilik perusahaan menyetorkan modal ke PT Maju Jaya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya sekali ya. Selanjutnya, nah, ya. Pada tanggal 3 kita lihat dari invoice pembelinya ya. Pada tanggal 3 invoice pembelian berarti dari PT Maju Jaya. Nah, berarti PT Maju Jaya ini beli barang namanya batul. Bentuknya seperti ini teman-teman, batul, botol utuh ya. PT Maju Jaya ini membeli di PT Sumber Makmur, oke, dengan 200 unit. Ya, total harganya 8 juta. Seperti PT sebelumnya, bahwasanya kalau pembelian berarti otomatis persediaan di debit ya, karena persediaannya bertambah. Kemudian karena di sini nggak ada kwitansinya, kwitansi pembayaran, otomatis kita anggap sebagai utang ya kan, tanggal 3 Januari 2025. Jadi kita dengan harga berarti total harganya 8 juta ya. Kita kasih keterangan PT Maju Jaya membeli batul ke PT Sumber Makmur. Sama, tinggal kita kopas ya. Nah, kita ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya tanggal 5 si PT Maju Jaya kan kemarin tanggal 3 beli, terus diretur nih, kenapa kok returannya 20 botolnya ternyata rusak kayak gitu teman-teman. Nah, direturlah ke PT Sumber Makmur. Retur berarti tinggal dibalik teman-teman, utangnya berkurang kan, berkurang masuk ke debit, terus persediaannya berkurang juga karena dibalikin kan ke Sumber Makmur. Nah, tanggal 5 Januari 2025. Terus kita kasih terus harganya berapa, sebenarnya apa, dengan total harga 800.000. Kita kasih keterangan PT Maju Jaya meretur batul ke PT Sumber Makmur. Tinggal kopas. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah,
Saham berikutnya pada 7 Januari. Nah, PT Maju Jaya ini membeli lagi nih ke PT Kembali Batu lagi ke PT Abadi Sentosa. Nah, sebanyak total harganya 30 juta. Nah, tapi bedakannya sama pembelian sebelumnya adalah dia menggunakan FOB destination. Nah, teman-teman ingat sebelumnya aku jelasin di PPT kalau FOB destination itu adalah yang bertanggung jawab atas pengirimannya adalah penjual. Jadi dalam jurnal umumnya, jurnal perpetualnya, di sini harusnya, kita ganti dengan jurnal perpetual ya. Jurnal perpetualnya sama aja biasa kayak jurnal pembelian. Kenapa begitu? Karena kita anggap bahwasannya biaya pengirimannya ini nggak masuk karena yang bertanggung jawab adalah penjual, otomatis pembeli tidak ikut. Dan di posisi sekarang ini kita adalah sebagai PT Maju Jaya. Gitu. Jadi tadi pembelian di sini ada persediaan barang ya. Di debit ada persediaan barang yang pertama kali kita membeli. Kemudian lagi-lagi di sini nggak ada kwitansi, berarti kita anggap sebagai utang masuk ke kredit, utang bertambah masuk ke kredit gitu. Nah pada tanggal 7 Januari 2025 sebesar 30 juta. Loh, kok nggak 3500 sih? Ya karena balik lagi yang bertanggung jawab atas destination FOB atau pengirimannya adalah penjual. Jadi otomatis yang kita catat adalah apa yang kita beli, apa yang maksudnya PT Maju Jaya ini beli. Oke, kita tulis saja PT Maju Jaya membeli betul ke PT Abadi Sentosa dengan FOB destination. Kita kupas soal berikutnya. Di sini tanggal 9 PT Maju Jaya ini membeli barang lagi nih ke PT Cahaya Baru. Membeli persediaan bertambah karena di sini cuma bukti atau kwitansinya adalah ongkirnya, dan di sini nggak ada kwitansi pembeliannya, lagi-lagi kita anggap sebagai utang. Nah, di kasus ini di sini ada bukti ongkir. Bukti ongkir berarti dia masuk ke FOB shipping point atau ongkir atau beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Tuh. Nah, pembeli dengan total 400.000. Nah, otomatis di sini nggak cuma akun pembelian aja, tapi di sini ada akun beban angkut. Nah, beban angkut di debit karena dia beban di debit. Kemudian kasnya berkurang karena kita membayar kita sebagai pembeli PT Maju Jaya membayar ongkir, terus kas berkurang. Persediaannya tadi sebesar yang dibeli ya 25 juta sesuai dengan invoice-nya 25 juta. Kemudian beban angkutnya berapa? Setelah di bukti pembayarannya ini ada 400.000. Nah, kita kasih keterangan nih. Berarti PT Maju Jaya membeli betul ke PT Cahaya Baru dengan FOB shipping point. Nah, tinggal samain aja. Kebetulan tanggalnya jangan lupa teman, tanggal 9 Januari berarti ya 2025. Kita next berikutnya. Pada tanggal 10 Januari ya. Kita lihat dari bukti pembayarannya bahwasannya PT Maju Jaya melunasi hutang pembelian kepada Sumber Makmur pada periode diskon. Nah, sebenarnya kalau diingat lagi kalau PT Maju Jaya ini dia belum bayar ke PT Sumber Makmur di tanggal 3. Kalau kalian bisa back lagi, nah situ kita tulis dulu tanggalnya kali ya, 10 Januari. Nah, oke, 10 Januari otomatis karena melunasi ya, PT Maju Jaya ini melunasi otomatis di debitnya adalah kas ya teman-teman. Nah, lebih mudah kelihatan ya. Lalu di debitnya ada, ini adalah utang ya, karena udah melunasi utangnya berkurang itu teman-teman ya. Lalu karena masih di dalam masa diskon atau jenjang diskon, otomatis dapat diskon pembelian. Berarti utangnya di sini utangnya udah ditulis ya, sebesar 8 juta. Kemudian karena dia dapat potongan sebesar 2% dari 8 juta, nah itu adalah udah ditulis invoice-nya sebesar 160.000. Kemudian kita cuma PT Maju Jaya cuma bayar sebesar 7.840.000. Nah, teman-teman, aku mau ralat sedikit buat yang nomor 9, tanggal 9. Nah, untuk bagian ini bahwasannya beban angkut itu nggak dimasukin perintah di jurnal perpetual ini. Kenapa? Karena lagi kalau
si beban angkut, karena ini yang shipping point ya, yang beli shipping point ya, karena shipping point yang menanggung pembeli, berarti otomatis beban angkutnya itu masuk ke dalam persediaan dagang, diakumulasikan atau dibilangnya masuknya ke persediaan dagang. Jadi nggak ada akun beban angkut gitu, yang ada adalah persediaan dagang di debit ya, kemudian utang berkurang, utang di kredit, utangnya karena nggak ada kwitansinya, kemudian kasnya berkurang 400 gitu teman-teman. Kayaknya kita lanjut ke soal berikutnya aja kali ya, di tanggal 11. Nah, oh ini ada kesalahan nulis, harusnya 11 ya. 11 Januari 2025. Oke, PT Maju Jaya Sejahtera ini melakukan penjualan pertama nih ya. Penjualan barang ke CV Sejahtera Abadi sebesar 20 juta dengan syarat N per 30. Nah, seperti PT sebelumnya aku udah jelasin, kalau penjualan itu ada di debit adalah piutang. Nah, pasangannya piutang adalah penjualan. Kemudian di debitnya ada APP, harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan. Nah, kenapa piutang, kenapa nggak kasih? Karena di dalam kasus ini, karena bukan kasih, dalam jurnalnya ini si pembeli belum membayar. Nah, makanya dimasukin ke dalam piutang. Logikanya seperti itu, teman-teman. Ini untuk APP, persediaan masih berkurang ya, karena barangnya kita jual jadi berkurang, teman-teman. Namanya kayak gitu. Oke, kita tulis berarti piutangnya total harga ya, apa yang kita jual, sorry, apa yang PT Maju Jaya ini jual sebesar 20 juta. Benar. 20 juta, berarti HPP-nya udah diketahui sebesar 12 juta. Aku dulu ya, kita bener dulu. Nah, oh ini sebelumnya belum di ini ya. Jadi kita kasih keterangan dulu. Berarti PT Maju Jaya menjual batur ke CV Sejahtera Abadi. Sudah, kita tinggal tarik aja. Ini yang sebelumnya ya, yang tanggal 10, berarti PT Maju Jaya membeli batur ke oh sorry, ini bukti pembayaran ya yang sebelumnya, berarti bukan membayar, berarti PT Maju Jaya melunasi hutang pembelian ke PT Sumber Makmur. Oke, kita next. Nah, untuk tanggal 12, nah, jadi bahwasanya bilang PT Maju Jaya Sejahtera menjual barang dagang CV Makmur Jaya dengan syarat kredit, dengan syarat kredit ya, berarti berhutang ya. Oke, berarti karena dia menjual, balik lagi berarti ada sama sebelumnya dia menjual APP, persediaannya berkurang karena dia menjual. Oke, terus berarti harga totalnya yang dijual adalah 9 juta dengan APP 6 juta yang ditulis di soalnya. Nah, kemudian kita kasih keterangan bahwasanya PT Maju Jaya menjual batu ke CV Makmur Jaya. Oke, sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, dan soal berikutnya, CV Makmur Jaya membayarkan 10 unit barang A atau misalnya batul karena tidak sesuai dengan retro pembelian. Yang ini adalah retro penjualan. Gimana kalau retro sini ada retro penjualan, kemudian sini ada piutang. Sebenarnya bentukan dari akun dan maksud dari artinya itu sama kayak penjualan, tapi versinya ini akun penjualannya ini diganti jadi retro penjualan. Jadi di sini ada piutang, otomatis berkurang kayak dibalik gitu. Di sini ada persediaan, otomatis di sini ada HPP. Nah, kita tulis dulu retro penjualannya, totalnya sebesar 1.800.000 ya. 1.800.000, kemudian di sini ada tulis HPP-nya sebesar 1.300.000. Kita tulis sini CV Makmur Jaya, CV Makmur Jaya, ini harusnya Makmur Jaya, bukan CV Maju Jaya tapi Makmur Jaya. Ya, Makmur Jaya meretur batul PT Maju Jaya. Oke, ini tanggal 14. Oke.
kita lanjut. Kemudian tanggal 10, tanggal 10. Soal 10 ya, ada PT Maju Jaya menerima pembayaran CV Makmur Jaya. Nah, dari sebelumnya ya kan kita tahu kalau CV ini belum bayar, kan belum ada kwitansinya, otomatis ya karena pelunasan di debitnya adalah otomatis kas dong guys. Kas, kemudian karena dia masih dalam termin, otomatis dapat potongan penjualan. Kemudian nomor piutang. Nah, bedakan sama potongan penjualan dan karena PT Maju Jaya yang menjual, jadi otomatis dapat potongan penjualan bukan potongan kemudian karena kita bukan beli. Oke. Jadi otomatis kasnya ya, piutangnya itu totalnya adalah 9 juta. Nah, kemudian dipotong sebesar 2%, itu sebanyak 800.000. Jadinya dapat menerima kasnya adalah 8 juta 8.820.000. Nah, ini kita lihat sini. PT Maju Jaya menerima pembayaran kas, pembayaran dari CV Makmur Jaya. Oke. Kita lanjut. Oh, kita tulis sini jangan lupa. 18. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sini PT Maju Jaya menjual barang yang menjual batol ini ya sebesar 18 ke CV Sentosa 18 dengan FOB destination. Nah, ini kasnya beda sama yang tadi. Kita tulis penjualannya baik tulis berhutang, ada penjualan, kemudian di debitnya HPP dan karena penjual berarti berkurang. Kita tulis dulu berarti total harganya 18 juta, sorry. 18. Jadi kita PT Maju Jaya menjual 18 dengan HPP 13.500. Nah, kasus unik karena ini FOB destination atau otomatis pengiriman yang menanggung adalah penjual. Jadi di sini kasusnya adalah adanya beban angkut di debit, otomatis kalau beban di debit, kemudian kasnya berkurang teman-teman. Ya kan? Kas pasti berkurang karena si penjual atau kita sebagai Maju Jaya menggunakan kas kita. Nah, kemudian bebannya FOB-nya ya. Kita lihat di sini bahwasannya beban angkutnya sendiri di sini kita bisa lihat ya ada 300.000. Kita tulis di sini 300.000. Nah, kita tulis di sini kan berarti PT Maju Jaya menjual batu ke CV Sentosa dengan FOB destination. Nah, ini guys, jangan lupa tanggalnya berarti tanggal 20. Kita tinggal tarik aja untuk bisa shift. Nah, selanjutnya PT Maju Jaya Sejahtera ini pada tanggal 22 Januari menjual barang lagi ya. Sinar sebesar 22 juta dengan syarat shipping point-nya adalah ini agak beda. Ini kita jual juga. Berarti penjualan ya. Di sini ada penjualan, di sini ada tulis HPP, ini ya. Di sini ada persediaan dagang. Tersebut total harganya 22 juta. Nah, dengan HPP 13.200. Kemudian karena ini FOB shipping point ya teman-teman. FOB shipping point, maka shipping point berarti yang menanggung adalah pembeli. Berarti kunci penjual ada kita sebagai Maju Jaya enggak ikut-ikut. Berarti di jurnal utang yang kita cuma tulis adalah invoice penjualan. Nah, seperti ini tadi kita tulis saja keterangannya PT Maju Jaya menjual batu ke CV Sinar Terang. Oke. Berarti dengan FOB shipping point. Oke, tinggal kita aja. Nah, jangan lupa tanggalnya. Jadi kita next soal. Dagang ke Abadi Sentosa. Sebelumnya di awal-awal kalau di sini. Berarti kalau pembeli melunasi hutang, otomatis hutangnya berkurang masuk ke debit, kemudian kas. Kasnya berkurang karena kita bayar, benar. Kemudian karena ini tanpa diskon, udah otomatis nggak dapat potongan kemudian. Sesimpel as that. Ini tanggal 25/1/25. Oke, sebesar 15 juta ya. Nah, otomatis keterangannya PT Maju Jaya melunasi hutang ke PT Abadi
Sentosa. Sama. Dan next question. Nah, ini PT Matijaya membeli mobil. Otomatis beli kasih kredit. Ya. Kemudian mobilnya bertambah. Ini 27 sebesar 12 juta. Ini mobil bekas kali ya, mobil. Berarti PT Matijaya membeli mobil. Ya. Membeli kebetulan oke gitu. Soal terakhir. Nah, terakhir di tanggal 28. Ini sama kayak sebelumnya, terima bayaran, berarti kasnya bertambah ya kan, dari sebelumnya kasnya bertambah, kemudian otomatis seperti yang pada tanggal mana nih, menerima bayaran ini, kasnya bertambah ya kan. Nah tapi bedanya karena dia nggak dapat tanggal di tanggal 18, bedanya karena dia tanpa diskon otomatis kas dan utang saja. Gitu teman-teman, kita langsung beli saja, berarti sejak 20 juta. Nah, itu teman-teman. Nah, sebanyak ini ya. Kemudian kita langsung aja lanjut ke buku besar, karena masih sama ya. Sama ya. Kayak sebelumnya, kita pakai akun yang sama, jadi kita lanjutin aja. Aku tutup soalnya dulu. Oke, berhubung karena ada kesalahan teknis, jadi kita mau pakai Chrome, teman. Di sini aku udah siapin sih linknya, jadi kita tinggal link level 2-nya. Di filenya tetap sama, tapi beda tempat saja. Nah, kita udah masuk ke buku besar kan? Tadi jurnalnya udah jurnalnya, kemudian kita masuk. Nah, kalau teman-teman masih ingat nih, yang di akun ini kita pakai rumus if, teman-teman. Jadi bisa permisalan antara jika ya, kita lihat kan, jika akun debit sama dengan 0, maka akun kredit atau akun debit, gitu teman-teman. If ya, nah, itu misalnya kita pakai di akun sini. Nah, ini kita langsung masuk ke buku besar, tinggal refresh aja. Kita refresh all. Kita refresh. Oke. Kita lihat dulu aja. Oh, ini kebetulan sudah ini udah refresh otomatis teman-teman. Ini kita lihat akunnya. Ya, akunnya sudah sesuai dengan perubahan jurnalnya. Kemudian bagian ini kayaknya yang piutang dan lain-lain belum deh. Kita coba hapus saja kali ya. Kita coba hapus. Kebetulan kalau hapus bisa nggak? Oh, wait. Sorry guys. Kita coba dulu ini. Delete. Delete pivot table. Bisa. Kita langsung copy aja. Kita sudah menganu semuanya. Lihat. Mulai dari kas, piutang, mobil, utang, modal, bukan angkut, persediaan dagang, APP, penjualan, potongan penjualan, data penjualan, potongan pembelian. Nah, kita langsung aja masuk ke neraca saldo kali ya. Kita tinggal refresh. How refresh? Yes. Refresh. Oh, sorry, refresh. Yeah. Yes, then that's it.
lihat. Oke teman-teman, kita nemu di mana kesalahannya. Kenapa dia bisa kok imbang tiba-tiba? Lucu guys, kok tiba-tiba imbang. Kita refresh dulu. Kenapa tadi bisa ke apa ya? Namanya nggak imbang, nggak balance. Kita lihat di jurnal perpetualannya tadi, kita baca-baca, baru baca kita baca semuanya balance. Ada satu hal yang mengganjal adalah di persiapan dagang yang tanggal 9, yang harusnya dia itu adalah 25.400. Ini guys, ini gini. Coba ya, kita gunakan saldo, kita refresh off, dan imbang. It's balance. Kalau gitu kita langsung masuk ke laporan keuangan. Ke laporan laba rugi ya. Kita bikin di sebelah sini. Saja. Kita tulis pertama-tama adalah nama perusahaannya alias PT Makmur Jaya. Salah. PT Maju Jaya. Sorry kalau misalnya rame ya. Selanjutnya ada tulisan laporan laba. Kemudian dalam periode kalau karena ini laba rugi ya, berarti untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari ya, berarti ya 31 Januari 2025. Oke, kita rapikan dulu. Ini kita tinggal rapiin ya. Nah, kemudian kemudian sini kita bisa tulis karena ini perusahaan dagang, otomatis pendapatannya kita ganti dengan penjualan. Tuh, penjualan bersih. Penjualan bersih kita cari penjualan bersih. Nah, kemudian ini di bawahnya adalah penjualan. Jadi penjualan apa saja yang kita jual, penjualan, kemudian nih penjualan. Nah, penjualannya berapa? Kita bisa lihat di sini neracanya. Ini penjualan, berarti penjualannya bisa langsung klik sini sama dengan berapa. Kemudian karena tadi banyak ada potongan-potongan nih, kayak potongan penjualan terus ada retur dibalikin, jadi kita kurangi ya, retur penjualan terus potongan penjualan. Nah, ini kalau kalian mau bisa pakai data validation sih di sini, jadi biar bisa memudahkan kalian juga. Akan bisa kak. Kemudian retur, kita lihat retur penjualan tuh. Kemudian potongan penjualan kita lihat 100. Nah, jangan lupa teman-teman, ini tuh minus ya. Salah. Ini retur penjualan jadi ini. Nah, ini juga minus. Potongan penjualan. Nah, kemudian di penjual kita total ya. Total kita tinggal sum ya, sum. Nah, ini maaf sum ya. Kemudian ini tarik sampai sini. Nah, hasilnya segini teman-teman. Dapatkan karena 98 dikurangi ini, dikurangi 1 juta, dikurangi. Kemudian kita masuk ke harga pokok HPP ya. HPP itu singkat aja HPP. Kenapa HPP? Karena ya HPP mempengaruhi pendapatan penjualan gitu. Kita tinggal tulis. Berarti HPP-nya, kita langsung tulis aja kali ya. HPP-nya sebesar 4 juta. Oke, kita lanjut ke, ini baru masuk ke beban. Beban ada apa aja? Tentu bebannya adalah beban angkut. Beban angkut, hanya beban angkut. Kenapa ya hanya beban angkut? Karena di sini bebannya cuma dalam jualan cuma beban angkut itu tersebut. Berapa ini? Beban angkutnya 300.000. Nah, kemudian kita total. Ini baru hasilkan laba bersih. Nah, langsung kita sum antara total kemudian HPP, total penjualan bersih HPP harusnya gini, langsung guys, kita nggak pakai sum, kita langsung main kalkulator. Ini harusnya sum, kita pakai sum aja deh. Nah, biar memudahkan. Ini sum, oke, ditambah, dikurang. Nah, jadi
total atau laba bersihnya adalah 110.220.000 rupiah. Teman-teman, kita border biar rapi. Nah, kita lanjut ke kita lanjut ke laporan laba ditahan. Laporan ditahan mirip modelnya PT Maju Jaya. Terus ini laporan laba ditahan. Kemudian karena dia laporan laba ditahan berarti untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2025 sama kita merge lagi, coba di merge, kita panjangin ya. Panjangin. Nah. Oke. Oke. Kita masuk ke laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan sendiri lebih mudah. Kenapa? Karena isinya cuma pertama ada laba ditahan awal. Nah, karena kita nggak diberitahu atau nggak ada laba ditahan di awal, jadi kita anggap sama dengan nol. Guys, bisa guys. Kita anggap. Kemudian laba bersihnya di sini ada laba bersih. Nah, sebenarnya kita udah tahu laba bersihnya, kita tinggal masukin aja. Nah, bisa masukin aja. Kemudian setelah ada laba ditahan awal, ada laba bersih, kemudian ada yang namanya dividen dan free float. Nah, kebetulan karena nggak soal juga nggak ada, jadi kita tulis semua aja. Kemudian selanjutnya ada laba ditahan akhir. Laba ditahan akhirnya adalah berikut guys. Harusnya di zoom ya, di zoom, sum. Nah, coba berapa ini? Zoom, terus dibuka. Ini ada yang janggal nggak sih teman-teman? Coba kita cek dulu ya. Dan kemudian benar saja, ya. Kita kurang satu hal di daerah laporan laba begini, yaitu laba kotornya. Jadi setelah aku ingat-ingat lagi, gimana ya namanya? Ya. Kalau misalnya ternyata ya, kita harus bahwasannya ini ada yang namanya laba kotor. Dan beban ya, tidak beban angkut biasa. Nah, laba kotornya itu sendiri kita merge. Nah, laba kotornya itu sendiri adalah ini ya. Ini dikurangin ini. Total dari penjualan bersih dikurangi sama PP di sini. Otomatis laba bersihnya itu adalah laba kotor dikurangi bebannya. Segini teman-teman. Nah, di sini kan otomatis bukan dia. Gitu. Nah, oke. Kita lanjut. Kita border dulu aja biar rapi. Nah, oke. Kita lanjut terakhir teman-teman ke laporan posisi keuangan. Nah, ini harus agak sedikit karena isinya emang banyak. Kita tulis dulu PT Maju Jaya. Laporan posisi keuangan. Nah, kemudian 31 karena dia udah posisi keuangan, 31 Januari 2025. Nah, kita merge aja, terus aja ya. Biar rapi. Nah, ya kelihatan. Isinya apa aja sih kalau di merge ini? Oke, berarti ini selesai. Kita adalah per 31 Januari 2025. Nah, di posisi keuangan ini sendiri ya, dibagi menjadi 3 aset, liabilitas dan ekuitas, sama kayak sebelumnya yang aku jelasin di PPT ya. Sini kita tulis aja. Dulu. Ya, aset. Ini ya, udah aset. Nih, aset. Nah, aset di sini ada apa aja? Ada kas, terus ada piutang, terus ada sediaan dagang ya.
Nah, udah. Itu coba di-tag lagi di neraca. Udah sih sejauh ini itu aja untuk aset ya. Bisa bergerak dia. Oke, kita langsung masukin aja. Kasih berapa? Kasih ini. Kemudian piutangnya 38.200 sekian. Kemudian persediaan dagangnya 19. Kas 19. Oke. Apa dia udah mau? Nah, ini benar. Jangan lupa di total asetnya. Ini total asetnya. Oh, saya baru ingat. Kebetulan karena ini perusahaan dagang, aku lebih suka di ini ya, dibagi jadi aset kita sama tidak lancar. Tapi biar memudahkan kita jadi satu aja. Kita cek lagi apakah ada yang kekurangan. Oh, mobil belum dimasukkan. Teman-teman, mobil masuk aset. Nah, masuk ke aset tidak lancar. Mobil kan. Mobil 12 juta. Nah, kita masuk total aja. Total bisa dengan sum dari sini. Wih, ya kan? Tapi tetap kita hitung lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nih ya, ke liabilitas. Liabilitas. Nah, di sini liabilitas apa aja? Kebetulan di neraca ini ya, di sini tuh cuma ada yang namanya di liabilitas ini cuma akun utang aja. Jadi kita kita masukin aja di sini utang. Nanti kita tinggal masukin utang ini, enter box key. Selanjutnya adalah ekuitas. Isinya ekuitas apa aja? Ada modal, ada laba, ya. Yang tadi kita hitung ya, ada modal, ada laba yang tadi kita hitung, laba ditahan, laba ditahan yang tadi kita hitung tadi. Sebenarnya ada beban dan pendapatan, tapi itu udah masuk ke tadi laba rugi, jadinya masuk ke laba ditahan juga. Oke, kemudian kita masukin modalnya, berarti ini, nah modal ini, terus laba ditahannya ini ya, laba ditahan yang akhir, oke teman-teman. Nah, apa ini? Ini nggak mau. Kita bisa dulu. Ya. Oke, kita lanjut ke kita totalan guys. Nah, di total. Kebetulan totalnya ini aku mau total antara liabilitas dan ekuitas dulu. Kenapa kok liabilitas sama ekuitas dulu? Karena dua akun ini itu di pasifa ya, sama-sama di pasifa, jadi tinggal aku bisa sum ini, enter, nah ditambah. Kemudian baru di akhirnya adalah kita lihat nih, total. Kita ini berapi. Kita bentuk. Nah, bisa lihat nih totalnya antara ini dan ini. Oh, berbeda. Mari kita simak. Kenapa dia berbeda? Mari kita thinking. Oke guys, kita ada sedikit info ya. Maka dari itu kenapa ini kok nggak imbang ya antara ini dan ini ya. Kalau misalnya dipikir-pikir, kita lihat dari neracanya dulu. Kalau dipikir-pikir, bukan dipikir, kalau dilihat HPP-nya kan sekian. Kita coba tulis bawah aja ya. HPP-nya sekian. Nah, HPP ini dipengaruhi oleh potongan pembelian juga teman-teman. Dipengaruhi oleh potongan pembelian juga teman-teman. Jadi harusnya tuh HPP dikurangi potongan pembelian. Nah, ini ditaruh di jurnal penyesuaian gitu teman-teman. Jadinya ya, jadinya gini. Oh no, bukan langsung terangsang sekolah. Nah, jadinya harusnya segini ya kan, ya harusnya jadinya segitu, lalu ya kan. Nah, otomatis di sini ada HPP-nya ini, kita harus ganti teman. Jadi total yang ini, supaya otomatis dari sini terlihat dan imbang teman-teman. Mungkin segitu aja dari aku. Sekian dan terima kasih.